الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين. Kita coba baca lanjut tapi berjamaah ya, baca lanjut berjamaah bareng sama Ustadz ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, lanjut. وبشر الذين آمنوا وعملوا
وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Lanjut. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ya, satu ain kita telah baca bersama, ya. Jadi nanti pakai metode barusan itu untuk menyamakan bacaan. Kadang sama-sama baca juga, ada yang suka ketinggal, ada yang suka keduluan, ya, karena mengapa? Belum konsistennya di hukum-hukum tajwidnya. Kan seperti ikhfa, idhar, idgham, ditambah lagi gunnah, mad. Kan ada yang
ukurannya 2 harokat, ada yang 4 harokat, ada yang 5 sampai 6 harokat. Nah, kadang itu kita masih beda-beda. Ya, tujuannya dibaca barang itu biar konsisten di panjangnya sama itu, ya. Beberapa hari atau beberapa pekan ke belakang kita mulai membahas tentang ilmu tajwid. Yang baru dibahas adalah di hukum mad. Mad ada 2, kita mengulang. Ada mad tabi'i atau nama lainnya apa? Mad asli, ada mad far'i. Kalau mad tabi'i itu adalah mad yang tidak membutuhkan sebab atau tidak membutuhkan alasan, ya. Dengan ciri mad tabi'i itu ada 3. 1, apabila alif diawali fathah. 2, ya sukun diawali kasrah. 3, domah diawali dengan waw sukun diawali dengan domah. Itu mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Bahkan kemarin kita sempat ngitung. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Tapi nanti kita tes lagi hari ini. Yang kedua ada mad far'i. Ya, kita mad far'i baru menjelaskan 2 mad ya. 1 mad jaiz munfasil, yang keduanya mad wajib muttasil. Mad jaiz munfasil cirinya 3. 1, apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimat, itu disebutnya mad jaiz fasil, ya. Yang kedua ada mad wajib muttasil, bertemunya huruf mad dengan huruf hamzah dalam 1 kalimat. Panjang huruf mad, panjang mad jaiz, panjang mad wajib itu melebihi daripada mad tabi'i, melebihi daripada mad asli, ya. Berapa ukurannya? Nah, ya, yang pertama mad jaiz panjangnya 5 sampai 6 harokat. Kalau mad wajib panjangnya adalah ditulis gak? Ya, jadi mad jaiz itu panjangnya 2, 4 sampai 5 harokat. Ya, kalau mad wajib panjangnya sampai 6 harokat. Itu, ya. 2, 4, 5 itu untuk mad jaiz. Artinya boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 5 kalau mad jaiz. Tapi kalau mad wajib harus dibaca 6, ya. Nah, untuk mad yang selanjutnya, ya, hari ini kita akan membahas tentang mad silah. Ya, akan membahas tentang mad silah. Masih bagian daripada mad far'i. Ya, masih bagian dari mad far'i. Ya, selanjutnya adalah mad silah. Ya, mad silah. Mad silah itu adalah mad yang berada atau terdapat atau terjadi di huruf ha dhamir. Ya, di huruf ha dhamir, atau ada yang mengatakan ha marbutoh. Mana ha marbutoh itu? Nih, yang bulat seperti ini. Ya, ini ha marbutoh. Kalau ta marbutoh juga sama, tapi kalau ta ada titiknya 2. Ya, nah ini ada ha marbutoh. Ya, kan kita menjumpai ha di huruf seperti ini ya. Nah ini ha yang lazimah, ha yang biasa kita temuin. Nah, ada ha yang dalam Al-Quran disebut dengan ha dhamir, atau nama lainnya juga disebut dengan ha marbutoh. Nah, ketika ada mad yang terjadi pada ha dhamir atau ha marbutoh, maka disinilah disebut dengan mad silah. Ya, disinilah disebut dengan mad silah. Ya, mad silah dibagi 2. Mad silah dibagi 2, ada
silah qasirah, ada silah tawilah. Nah, ya, ada silah qasirah, ada silah tawilah. Qasirah itu singkatan atau kependekan dari qasr, artinya singkat, maka panjangnya 2 harokat. Tawilah, panjang dari tawil, tawil itu panjang, maka panjangnya adalah 5 harokat. Ya, jadi qasirah 2 harokat, kalau yang tawilah 5 harokat. Di mana perbedaan yang kedua? Kalau qasirah setelah ha domir ini bertemu dengan huruf selain daripada hamzah, ya, selain daripada hamzah. Nah, kalau mad silah tawilah setelah ha domir bertemu dengan huruf hamzah. Itu perbedaannya. Ya, jadi kalau tawilah setelah ha domir bertemu dengan huruf hamzah. Kalau qasirah selain daripada huruf hamzah, dimulai dari huruf ba sampai dengan huruf ya. Itu maksudnya qasirah. Ya, teman-teman biar paham. Lihat ayat 22. Lihat ayat 22. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi. Ada kalimat bihi? Ada? Nah, kita lihat. Fa akhraja bihi. Lanjutnya apa? Minat samarati. Nah, lihat. Fa akhraja bihi. Hi-nya pakai kasroh berdiri. Lihat. Di kalimat bihi di sana ada yang disebut dengan hak domir. Bulatnya seperti ini. Ini hak kalau berdiri sendiri, kemudian kalau disambung hanya begini. Nah, ini hadomir atau ha marbutoh tadi. Ya, bihi itu maksudnya kepada mad apa ini? Sila. Nah, sekarang kita mau tahu ini silah apa Ustaz nih, qasirah apa tawilah nih? Tadi rumusnya lihat sesudah huruf hanya. Kalau sesudah huruf hanya adalah hamzah, maka itu mad silah tawilah. Tapi kalau sesudah hanya selain daripada hamzah disebutnya mad silah qasirah. Lihat ke sini. Bihi minat tamarati. Mad silah apa masuknya? Qasirah apa tawilah? Qasirah. Karena mengapa? Setelah ha bertemu dengan huruf mim selain daripada huruf hamzah. Maka ini panjangnya berapa harokat? 2. Nah, gitu. Ya, tajwid itu kalau kata guru Ustaz gampang, tinggal ngasih nama. Yang penting bisa baca dulu. Ya. Ini bukan mad asli ya? Bukan mad asli. Bukan. Jadi khusus mad nanti ada 2 yang dikhususkan dalam mad par'i. Mad yang terjadi pada huruf ha domir disebutnya mad silah. Kalau mad yang terjadi pada hamzah disebutnya mad badal nanti. Jadi ada khusus-khususnya tuh. Kayak ada bagian-bagiannya gitu. Ya. Nah, kalau pada mad kalau huruf ha domir atau ha marbutoh, maka mad yang terjadi adalah mad silah. Mad silah dibagi 2, ada qasirah, ada tawilah. Lihat huruf sesudahnya. Kalau qasirah setelah huruf ha-nya selain daripada hamzah, kalau tawilah setelah huruf ha-nya adalah huruf hamzah. Ya. Nah, maka lihat teman-teman, untuk yang kedua mad silah tawilah. Lihat di ayat tadi ada perasaan. Ya. Oh ya, 27. 27. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala. Ada? Ada? Ya, wa yaqta'una ma
amarallahu bihi ay yusalla. Nah, ya. Ada. Ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusalla bihi. Ada hadomirnya, ada di lafaz apa? Bihi. Nah, sekarang kita mau tahu silah tosi apa qasirah apa silah tawilah. Lihat sesudahnya huruf apa ini? Hamzah. Ya, sesudahnya adalah huruf hamzah, maka bihi ayyu sholat termasuk kepada mad silah tawilah. Jadi ini masuknya ke mad silah tawilah. Panjangnya berapa harokat? 5. Nah, gitu. Ya. Ya, mangga, silakan. Boleh. Ini ada tanda garis mirip mad wajib mutasil. Garis mana? Ada tanda di atasnya. Nah, tanda kayak itu. Itulah ciri yang kemarin saya sampaikan. Kalau mad yang harokatnya lebih daripada 2, ada tanda seperti ini. Ya, itu menunjukkan bahwa mad ini dibaca lebih daripada 2 harokat. Buktinya berapa harokat? 5. Yang bihi tadi pakai enggak? Yang bihi minat samarat pakai enggak? Enggak. Karena mengapa? Panjangnya hanya 2 harokat. Gitu. Pertanyaannya, apa pasti ada tanda itu? Selalu ada, tapi jangan bergantung. Selalu ada, tapi jangan bergantung. Karena nanti ketika kita baca Quran yang versi percetakannya beda-beda, kan kita cetak ini Quran ini tergantung cetakannya. Nah. Ya. Jadi kalau nanti kita baca Quran ini kita di kalimat bihi ayyusala, nggak ada tanda yang kayak airnya, tetap tidak jadi pengaruh. Itu harus dibaca 2 harokat. Sekalipun nggak ada, ini tetap dibacanya 5 harokat. Maka Ustadz tidak menjelaskan ininya, yang harus paham adalah ininya. Itu. Contoh nanti idgham. Idgham bigu, idgham itu selalu hurufnya memakai syiddah, memakai tasdid. Tapi jangan bergantung ke tasdid. Ketika kita baca Quran yang mohon maaf tasdidnya hilang, maka tetap idghamnya harus tetap berjalan. Itu. Jadi tasdidnya nggak jadi ciri, ya, nggak jadi ciri. Allah. Seperti di Barjanji, pernah nggak baca Barjanji? Nah, itu kan nggak ada tanda melengkung gini. Tapi kalau kita mau terapkan baca tajwid dibaca Barjanji, boleh. Ketika ada kata amtani ulimullah bitnindatil aliyah mustadirun fairul barakati ma'ana lahu wa aula ma'ana. Ma-nya panjang kan karena ketemu hamzah. Nah, ya. Tapi di kita berjanji nggak ada lengkungan gitu. Seperti itu. Jadi jangan berpatokan ke melengkung, pahami hukum dasarnya. Enggak jadi pengaruh, ya. Enggak, karena mengapa? Karena secara penulisan dan secara bacaan ini terjadinya pasti dalam 2 kalimat. Ya, yang hak domainnya di kalimat yang satu, yang huruf selanjutnya di kalimat kedua, gitu. Tidak pengaruh. Kalau yang mad jaiz dan mad wajib itu pengaruh antara kalimatnya 1 dan 2-nya. Allah. Sudah nulisnya? Sudah?
Hak domir itu adalah hamarbutoh. Penggantian domir, Ustaz. Oh, domir. Domir itu dalam ilmu alat itu adalah hak sebagai kalimat pengganti. Ya, kata ganti. Seperti ini. Kalau perempuan kan, kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Nah, itu haknya itu disebut dengan hak domir. Ya, sebagai pengganti untuk subjek, ya, ha, hi, gitu, seperti itu. Pasti kasroh, pasti hi. Tidak. Rata-rata antara kasroh dan domah. Kalau hak tidak pakai hak domir, haknya tidak pakai hamar buto. Hak kalau patah pasti pakai hak yang biasa ketemu alif. Biha. Maaf nih. Kalau seperti bihi, ya, ini pakai ini. Lahu, ini pakai ini. Ya. Nah, kalau yang ha, biha. Nah, nggak ngelus biha gini. Dan kalau nanti haknya pakai gini, Ustaz, jadi apa? Ini tidak termasuk kepada yang silah. Ini masuknya nanti kalau di depan hak ini adalah huruf biasa berarti jadi mad asli. Tapi kalau harusnya adalah hamzah jadi mad jaiz atau mad mun asli. Ya, jadi hak domirnya ini. Ya, dan hak domir jarang hamar buto jarang pakai patah. Dua hal kata tadi, kasroh dan domah. Domir itu buat hak besar ya? Hah? Domir itu buat hak besar. Ya, hak domir itu sama dengan hak besar. Sama dengan hak besar. Ya, tapi di belakang huruf. Tapi disebut hak domir tadi fungsinya adalah untuk menjadikan kalimat pengganti. Kalau di ilmu tajwid itu banyak yang nyebutnya hamar butoh. Kalau dalam ilmu tajwid, tapi kalau dalam ilmu nahwu shorof disebutnya hak domir. Amir, Ustaz. Tuh. Nanti, mohon maaf nih, tambahan. Kalau teman-teman ngaji dengan asatid yang lain, ada yang mengatakan panggilan untuk madsilah qasiroh itu disebutnya madsilah sugro. Jadi kan ini kalau secara umum dua kalimat ini silah qasiroh, silah tawilah secara umum bahasanya. Tapi ada nanti asatid atau yang mengajar lain mengatakan silah qasiroh itu disebut dengan mad silah sugro. Ya, jangan kaget kalau dengar kok ini silah sugro. Nah, padahal silah sugro ini maksud sama dengan silah qasiroh gitu. Enggak, cuman silah qasiroh aja. Ya, kita mah gitu aja dah. Ya. Kalau ada sugro pasti kubro gitu ya. Kalau ada piring pasti ada sendok gitu kan. Tapi tidak ya, tidak. Kalau mad silah tawilah enggak disebut mad silah kubro. Ya, kalau begitu nanti bingung lagi nanti ya. Oke, kalau sudah mencatat, Ustadz mohon lihat ayat 26. Ayat 26. Mohon maaf, ngerjain dikit. Tolong carikan mad jaiz, mad wajib, sama mad silah. Biar gak ngantuk disuruh kayak gitu kan, olahraga mata jadinya. Mad jaiz, mad wajib, dan mad silah. Silahnya duanya, qasiroh dan tawilah kalau ada. Ayat 26. Inna Allah la yastahyi an yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. So, yang betul jawab boleh pulang duluan. Kayak di sekolah. So, mad jaiz, mad wajib, mad silah. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad silah qasirah, mad silah tawilah. Ada mad jaiz? Mad wajib ada? Mad wajib ada? Gak ada. Silah qasirah ada? Silah tawilah ada? Oke, kita bahas yang ada dulu. Satu, mad jaiz munfasil. Satu, di kalimat apa? La yastahyi ai. Ya, ini masuknya ke mad jaiz munfasil. Yang keduanya ada enggak? Madza aradallah. Ada? Madza aradallah. Itu mad jaiz. Kemudian Bihi, yudillu bihi. yudillu bihi. Itu mad apa? Mad silah qasira. Karena mengapa? Di depannya huruf apa? Kaf. Selain dari kaf, maksudnya kepada mad silah qasira. Wa yahdi bihi katsira, sama. Wa ma yudillu bihi illa, apa itu? Mad silah tawilah. Mengapa? Setelah hak domir hak marbuto ada huruf hamzah. Beres tuh. Pulang semua ini. So, Pak Wahyu, bisa dipahami mad silah? Insyaallah. Bib, bisa paham Bib? Insyaallah. Kang Barna bisa paham? Insyaallah. Pandang rasa say pandang gitu. Intinya pandang kalau ada hak berarti hak bulat. Pandang ngerti hak bulat. Haknya bulat ngerti. Nah, hilang deh. Ya, hak bulat itu dulu Ustaz waktu ngajinya di Tartila menyebutkan hak marbutoh karena bahasa tajwidnya hak marbutoh, tapi suka disebut juga hak domir. Ya gitu. Jadi intinya ya pandang mah pegangan sementara. Kalau di haknya ada kasroh berdiri, ada domah terbalik, ya kemudian ada juga bertemu dengan alif, maka si haknya itu dibaca panjang. Nanti silah nah ini qasiro apa tawilah mah insyaallah ya harus 2 kali khotam pandang. Ya gitu. Pak Bandi paham? Insyaallah Kang Ardi, insyaallah Mas Dika, Pak Nanto, pusing. Kalau Pak Endang teu acan, kalau Pak Nanto pusing. Jadi lebih parah daripada Pak Endang. Iya. Pak Nanto pusingnya di mana? Semuanya. Iya. Habulat. Kalau selain daripada alif disebutnya mad silah qasiro. Ya,
Kalau setelah ha ada alif disebutnya mad silah tawilah. Sama, dua-duanya dibaca panjang, hanya bedanya ukuran panjangnya. Kalau qasirah cuma 2, kalau tawilah mali 5. Ustaz, tawilah yang mana? Yang tadi setelah ha ketemu hamzah atau alif. Nah, itu tawilah, makanya panjangnya lama 5. Tapi kalau yang setelah haknya bertemu dengan selain hamzah, maka dibacanya 2 harokat. Itu namanya mad silah pananto. Nah, Kang, siap boleh. Di ayat 25 ini ada melakuti azwajin mutahharat. 25. Oke, siap. Dari Ustaz itu penulisan hanya kan beda ya dengan tadi yang 26 ya, yudillu bihi. Nah itu apa maksudnya mad silah atau Mad jaiz. Nah, maka di hukum tadi pertanyaan dari Pak Bandi ya, bahwa di kalimat ha yang memakai harokat fathah, maka itu nanti masuknya jadi mad jaiz. Nah, jadi di sini fiha azwajum ya. Jadi di sini masuknya kepada mad jaiz munfasil. Jadi khusus yang mad silama di ha yang bulat, Kang Firdan. Ya, khusus ya. Walaupun secara harokat pasti yang dipakai hanya kasroh dan doma. Itu. Enggak, ada lagi. Bagus pertanyaannya, so. Kang Iqbal paham? Paham, Had? Insya Allah. Siap, Anda. Ya, siap. Sodakallah semuanya. Sodakallah. Dibaca ulang karena harus sering praktek. Nah, Ustaz di rumah Quran prakteknya gini, santri itu dikasih satu surah, ini bapak-bapak satu ayat sama satu surah, cali matobi'i majaid mana itu, jadi kan melek semua itu anak-anak. Kalau di rumah Quran yang nggak bisa berdiri berdiri sampai temennya ada yang nggak bisa lagi, contohnya Pak Wahyu nggak bisa berdiri, Pak Wahyu, Habib bisa, Kang Barna bisa, Pandang nggak bisa, Pak Wahyu duduk, Pandang yang berdiri gitu. Gitu. Kalau di rumah Quran yang menterah. Karena gini, anak-anak juga sama, gak jauh dari bapak-bapak. Di rumah itu pada malas belajar. Yang digeceknya ya di rumah Quran harus paham. Ya, kita lanjut. Kemarin masih di hadis kedua, karena hadis kedua ini penjelasannya lumayan banyak. Ta'ala mahadal kitab hadis al-arba'in wa ta'lifuha al-imam Yahya bin Syarif Fuddin An-Nawawi natallahu Al-Fatihah. Ya, Ustaz mau nanya sebelum lanjut, mau menjelaskan rukun Islam atau mau lanjut hadis? Lanjut, jelaskan dulu. Kemarin kita baru satu yang dibahas, yaitu syahadat. Syahadat itu dalam bahasan kemarin dijadikan gerbang awal seseorang masuk ajaran Islam. Siapapun mereka yang mau masuk Islam, maka diucapkan 2 kalimat syahadat. Timbul pertanyaan, Ustadz, kami kapan baca syahadat? Maka ketika diazankan, ketika diiqomahkan, itulah kita pertama kalinya sudah masuk gerbang ajaran agama Islam. Ya, gitu. Makanya ada ulama yang sempat mengatakan kalau anak waktu bayi yang tidak diazankan, tidak diiqomahkan, maka anak itu belum jelas identitasnya. Ya, apa agama yang mereka pegang. Ya, maka sebagian ulama mengadzankan anak, mengiqomahkan anak di awal kelahirannya, itu ada yang mengatakan sebagai sunnah muakkadah yang sangat dikuatkan. Ya, hanya jangan kemana-mana bapaknya. Ya, gitu. Kalau istri lahiran jangan kemana-mana, tungguin. Ya, gitu. Lanjut. Yang kedua, dalam rukun Islam wa tuqimas shalah, mendirikan
sholat. Sholat yang diwajibkan, yang dihasilkan dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi, awal waktu wajibnya sholat untuk umat Nabi itu sebanyak 50 rakaat. Teman-teman, 50 waktu. Ya, awal mulanya tuh 50 waktu. Nggak kebayang sama kita kalau sholat 50 waktu kayaknya nggak ada kerja deh. Ya, sehari semalam 24 jam, sholat 50 waktu, kehitung rata-rata hampir setiap 1 jam 2 kali sholat. Ya, hampir setiap 1 jam 2 kali sholat. Gak akan ada tidur, Pak. Ya, itu kalau kita bayangin. Makanya setelah perjalanan Nabi Isra Mi'raj, Nabi menyampaikan kepada Allah, ya, melalui masukan-masukan dari para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, semuanya. Maka akhir daripada kewajiban sholat itu adalah 5 waktu. Dan ingat, as-sholatu afdolul ibadah, as-sholatu ra'sul ibadah. Ya, sholat itu adalah induknya dari ibadah, pokoknya dari ibadah. Jadi pokok ibadah ketika Allah mewajibkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ketika Allah mewajibkan kewajiban kita adalah beribadah, maka ibadah yang pokok itu adalah sholat. Bahkan sholat juga dikatakan pembeda antara mukmin, antara muslim dengan kafir. Mereka yang meninggalkan sholat faqad kafara ziharan. Mereka yang jelas-jelas meninggalkan sholat, maka orang ini termasuk kafir yang jelas. A'udzubillahi min dzalik. Ya, makanya teman-teman tolong diperhatikan sholat. Ya, kalau berbicara sholat, masya Allah, tabarakallah. Satu kelebihan sholat itu, ya, salah satu kewajiban yang tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Zakat masih ada kecualinya. Puasa masih bisa ada batalnya. Haji ada juga syaratnya. Tapi kalau berbicara sholat, tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Dalam bahasan fikih, ketika seseorang sholat, maka secara rukun qiyamun, berdiri. Dalam rukun sholat, berdiri itu menjadi rukun, Pak. Jadi pertama itu sholat, usahakan rukunnya itu dilakukan dengan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka silahkan dengan berbaring. Bukan tidur ya. Maksudnya kalau tidur nanti orang mengatakan lagi tidur ya, tapi berbaring. Kalau nggak mampu dengan berbaring, maka yang terakhir adalah isyarat. Ya, dengan isyarat itu terakhir. Saking pentingnya sholat. Selama hayat di kandung badan, selama belum meninggal, maka jangan pernah meninggalkan sholat. Karena mengapa? Tadi jelas, meninggalkan sholat dengan disengaja, maka kita na'udzubillahi min dzalik termasuk orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kemudian ada hadis, man taraka sholata khamsi muta'ammidan fajazauhum jahannama khalidan fiha. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu muta'amidan, disengaja muta'amidan, fajazauhum jahannama khalidan fiha, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidan fiha, kekal abadi selamanya. Naudzubillahi min, sewaktu itu tinggalin sholat. Ya, jadi mohon jaga sholat yang 5 waktu. Ya, Ustadz pernah menyampaikan dan para penceramah pun pernah menyampaikan dalam satu kalimat motivasi, barang siapa orang yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan perbaiki kehidupannya. Ya, maksudnya perbaiki sholatnya apa? Maaf, walaupun kata istilah kita sholat dari SD, ya kalau secara sekolah masa sih sholat dari SD sekarang udah tua nggak bisa kalau secara istilah. Tapi mohon maaf, justru sholat kita itu masih banyak kekurangan. Ya, kita cek bacaan kita. Ya, kita cek bacaan kita, bacaan kita banyak yang masih salah. Ya, ketika kemarin Ustadz cek ibu-ibu pengajian, coba Bu baca doa iftitah. Itu doa iftitah masih ada yang kebalik tuh. Antara wa ana minal muslimin
sama dengan wama ana minal musyrikin. Itu suka kebalik, ada yang musyrikin dulu, ada yang muslimin dulu. Ya, gitu. Kemudian di doa sujud, walaupun tidak termasuk rukun, tapi ya bacanya harus benar. Kalimat memperbaiki ini bukan hanya yang wajib, termasuk yang sunnah. Kan dalam sholat itu ada 2 rukun, ada 2 sunnah. Mana rukunnya? Rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli itu berupa ucapan, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bukan gerakan tangannya yang dinilai, bukan gerakan tangannya yang harus benar, tapi bacaan Allahu Akbarnya. Ya, jadi kalimat takbiratul ihram itu, takbir itu bacaan takbir, Allahu Akbar, ihram itu yang pertama. Sama dikaitkan dengan umur, ada kalimat ihram. Adalah hal yang pertama. Jadi takbiratul ihram, takbir yang pertama. Takbir dalam sholat ada 2 juga. Ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Kalau takbiratul ihram tadi, takbir yang pertama kita sholat. Ya, madhab Imam Syafi'i dibaca sambil niat. Madhab yang lain dibaca setelah niat. Yang baca usholi, ya, yang tidak baca usholi, pasti semuanya membaca takbiratul ihram. Nah, yang harus diperhatikan bukan gerakan tangannya, tapi bacaan takbirnya itu sendiri. Kalau gerakan tangan mah teman-teman juga beda-beda. Ada yang begini, betul nggak? Ada yang begini, betul nggak? Ada yang begini, betul nggak? Ada yang nggak ngangkat sama sekali. Nah, makanya itu mah jadi apa? Jadi khilafiyah, perbedaan. Silakan mau kayak gimana? Mau disimpan di sini, mau disimpan di sini, mau disimpan di sini, mau disimpan di sini, bahkan tidak disimpan pun mangga. Karena itu mah tidak jadi rukun. Yang jadi rukun itu adalah ucapannya, Allahu Akbar. Makanya dalam kitab Safinatun Najah sampai menjelaskan tentang bacaan takbiratul ihram. 1, takbiratul ihram terdiri dari 2 kata, yaitu kalimat Allah dan kalimat akbar. Gak boleh ditambah, gak boleh dikurang. Mana ditambah jadi Allahu Akbar, gak boleh pakai wa. Atau depannya wallahu akbar, gak boleh. Dikurang, Allah akbar, kapnya nggak ada. Ya, itu Allahu akbar, Allahu akbar, gak boleh. Ya, gak boleh ditambah, gak boleh dikurang. Kemudian tasdidnya hanya ada 1, yaitu di lafaz lam, Allahu akbar. Gak boleh ngasih tasdid di huruf yang lain. Ya, ini kan takbiratul ihram loh. Nah, ini rukun qauli. Yang kedua, rukun fi'li. Rukun berupa perbuatan, sujud, ruku. Rukunya nih, bukan bacaannya ya. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, itu adalah rukun perbuatan. Sunnahnya ada 2, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Nah, jadi dalam sholat itu ada 2 rukun, ada 2 sunnah. Rukunnya rukun qauli dan rukun fi'li. Sunnahnya ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Mana sunnah hayat? Baca iftitah, itu sunnah hayat. Baca doa, itu sunnah hayat. Tapi kalau sunnah ab'ad, contoh madhab Imam Syafi'i, baca kunut. Ini kalau dalam madhab Imam Syafi'i, kalau nggak kunut maka harus diganti dengan sujud sahwi. Gak lupa lagi, abis kunut kan kita suka baca sholawat. Nah, abis kunut gak sholawat juga, diganti dengan sujud sahwi. Gitu ya. Kemudian yang lain, udur dalam jumlah rakaat. Ini tuh 3 apa 4, pernah gitu nggak? Pernah lah, semuanya juga mengalami. Jangankan bapak-bapak, pangkat usaha juga sering. Ya, gitu. Jadi ini 2 apa 4, maka tentukan nih. Kalau teman-teman galau dalam jumlah rakaat, ini jumlah rakaat kedua apa rakaat ketiga? Ini ketiga apa keempat? Maka tentukan rakaat yang paling kecil. Berarti berapa? 2 atau 3. Kalau sholat maghrib nih, ini 2 apa 3? Udah, ambil saja rakaat ke-2. Ini 3 apa 4? Ambil aja rakaat ke-3. Berarti kita kalau memang itu ketiga, nambah 4 rakaat. Ustaz, gimana ternyata tadi 4 rakaat? Jadi saya nambah aja 5 rakaat. Ya, enggak gitu hitungannya. Karena kita langsung meyakinkan. Dan setelah itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Termasuk kita kalau sedang sholat duhur, asar, isya, maghrib, lupa nggak tasyahud awal. Tasyahud awal ya, rakaat kedua, lupa. Kita langsung berdiri. Ya, maka itu juga diganti dengan sujud sahwi. Seperti itu.
Ya, nah, jadi ada dua sunat, ada dua rukun. Rukunnya rukun qauli, rukun fi'li. Kalau sunat ada sunat hayat, ada sunat ab'ad. Ya, paham? Nah itu ya. Nah, bagaimana tentang sholat kita? Sholat itu ada dua. Apakah sholat kita diterima? Yang kedua, apakah sholat kita sah dan tidak? Kalau ada yang bertanya kepada kita, apakah sholat kita diterima? Maka siapapun yang bertanya, termasuk diri kita, jawab wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Ya, tapi kalau ditanya, apakah sholat kita sah? Maka jawabannya 3. Tentukan dengan rukunnya, sesuaikan dengan syaratnya, tinggalkan yang membatalkannya. Ada syarat sholat kan? Ada rukun sholat, ada yang membatalkan sholat. Syarat sholat contohnya apa? Sebelum sholat harus bersih daripada hadas dan najis. Ya, hadasnya mana? Hadas kecil, hadas besar. Sebelum sholat, bapak-bapak habis pipis gak bisa langsung sholat. Maka bersihkan itu hadas dengan apa? Fikih menjelaskan al-hadasul asghar, hadis kecil, ma'aujabal wudu, membersihkannya dengan cara berwudu. Kalau hadas besar, ma'aujabal gusla, bersihkannya dengan cara mandi. Itu hadas. Yang kedua ada najis. Najis mana yang harus diperhatikan? 3. Najis di badan, najis di pakaian, dan najis di tempat. Bersihkan. Kita mau sholat jangan asal, Pak. Cek baju kita nih kena najis enggak? Ya, cek badan kita ada najis yang nempel enggak? 3. Cek tempat sholat. Takut ada tai cicak, tai apa, harus dicek itu, Pak. Makanya kalau kita bertanya kepada diri, mengapa setiap masjid dan musola itu mesti terjaga bersih? Karena itu menjadi syarat wajib orang diterima, orang sah dan tidaknya sholat. Jadi syaratnya, ya. Yang kedua rukun, tadi rukun. Di satu keterangan rukun ada 14. Di keterangan yang lain rukun ada 17. Mangga silahkan pegang yang mana. Yang ketiganya hindari yang membatalkan sholat. Nah, kalau kita pengen tahu sah enggak sholat kita, cek yang tadi. Rukunnya gimana, syaratnya gimana, yang membatalkannya pun gimana. Kalau ada yang membatalkannya terkerjakan, maka batal sholat kita alias tidak sah. Ya, itu berbicara tentang sholat. Panjang kalau bahas sholat, ya. Kalau bahas sholat panjang. Tapi ini yang Ustadz ambil garis besar saja. Ya, yang intinya sholat itu adalah kewajiban utama. Kalau ulama menjelaskan sholat itu ibarat kepala di badan kita. Ya, teman-teman juga samalah kayak Ustadz. Kalau ada orang yang bertamu ke rumah kita, nggak ada tangannya, masih diterima nggak? Masih. Nggak ada tangannya masih. Nggak ada kakinya diterima nggak? Masih. Tapi kalau nggak ada kepalanya, ya, itulah. Maka ulama membuatkan analogi bahwa sholat itu ibarat kepala di badan kita. Ya. Kalau kita menghadap Allah, ya contohnya kita menghadap Allah sama dengan kita tadi bertemu dengan orang. Kan kalau orang yang nggak ada kaki kita sering lihat, orang nggak ada tangan kita sering lihat, bahkan hampir 2 kakinya nggak ada kita sering lihat. Tapi orang yang nggak ada kepalanya pernah lihat belum? Ya, sekalipun ada ya itu udah meninggal, nggak mungkin ke rumah kita, gitu ya, seperti itu. Makanya teman-teman, itulah perumpamaan sholat dalam kehidupan ibarat kepala yang ada dalam badan kita. Jadi kalau teman-teman nggak sholat, berarti sama dengan badan kita yang tanpa kepala. Ya, dan mohon maaf, sholat itu menjadi pokok. Maaf nih, sedekah rajin, puasa rajin. Kalau nggak sholat, mudabdabun, tergantung semuanya. Tergantung itu apa? Terbang. Naik enggak, turun enggak gitu amal kita teh. Karena mengapa? Yang pokoknya enggak. Ya, dalam kehidupan juga kalau yang pokoknya ditinggalin, tapi yang tambahannya dikerjain, kan termasuk orang yang agak error, gitu ya. Ya pokoknya ditinggalin, tapi yang tambahannya dikerjain, gitu ya. Sama seperti orang doanya rajin, sholatnya enggak, ngimpi itu mah. Ya, doanya rajin, pengen nangis-nangis kali doa, ya, gitu. Tapi sholat enggak, yang ngimpi, seperti itu. Ya, jadi yang pokok adalah sholat. Setelah syahadat, sholat. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan. Ini panjang ya. Emang hadis arba'in ini hadisnya cuma 40, tapi di dalamnya bobotnya luar biasa. Ya, ini kalau dijelaskan, apalagi kalau teman-teman minta kayak gini, bahas sholat, bahas zakat nanti. Oh, zakat panjang lagi.
Poin aja. Kalau ada lagi. Ya. Ya. Selama ini saya melakukan perjalanan jauh. Hah? Melakukan perjalanan jauh. Heeh. Pas di makan di warung, Heeh. itu saya nggak tahu di ada cicak. Heeh. Pas di rest area saya coba Salat. mau sholat, tapi sarungnya tuh nggak ada. Terus ada sarung. Heeh. Kita melakukan jalan lagi, barangkali di rest area depan ada, ternyata nggak ada juga. Nah mau nggak mau saya guyur nih sampai bersih, akhirnya kan nggak usah pakai lah, pakai sarung. Itu hukumnya di mana? Jadi itu masuknya kepada bab membersihkan najis. Jadi membersihkan najis itu kan najis ada 3, ada mukhafafah, ada mutawassithah, ada mughaladhah. Yang paling sangat berat mensucikan najis adalah najis mughaladhah. Karena mengapa? Dicucinya harus 7 kali, dianjurkan salah satu dari cuci 7 itu adalah pakai tanah, itu paling berat ya. Makanya ketika orang kena najis mughaladhah, lebih baik si pakaiannya, si badannya itu benar-benar dibersihkan. Tapi kalau najis mukhafafah, mutawassithah, tadi bahasa dalam fikihnya pun cukup diperciki air. Maaf, cara membersihkan najis kita misalnya tadi ya, ada tai cicak di celana kita. Bukan berarti air digosok-gosok, bukan. Pertamanya kalau mau si celana kita buka, celana kita, lepas yang kena najisnya yang kita sirami air dulu. Jangan langsung digosok. Kalau digosok, ini kan si kain teh ada najis. Kalau langsung digosok sama kita, najisnya bukan menghilang, malah bertambah kemana-mana. Nah jadi bagusnya maaf nih. Nah inilah bab cara mencucikan najis. Nih contoh di peci kita nih ada tai cicak. Bukan berarti air langsung gini ya. Ini najisnya nggak mah. Harusnya gimana? Kosin air, kita kasih sedikit. Set. Nah ini kan secara penglihatan kita najis sudah hilang dulu pertama. Sudah hilang dulu itu najis. Yang keduanya boleh pakai air, perciki dulu ya. Nah, yang keduanya boleh digosok seperti itu. Jadi kalau melihat kayak tadi ya sebetulnya Pak Nanto udah punya cara juga membersihkan najis. Tapi tadi itu caranya tidak langsung diguyur gitu. Enggak mesti celana kita diguyur semua, enggak. Yang karena najisnya aja, Pak. Gitu. Oh. Kalau yang tadi najis yang Mughaladhah. dengan waktu yang mepet gimana? Nah, kalau berbicara itu Islam ada mengenal bahasa dengan idtirar, darurat. Kalau darurat lebih baik kita sholat dulu. Sholat aja dengan kondisi seadanya. Tapi sebagian ulama ada 2. Ada yang menganjurkan dikodok lagi ketika udah sampai rumah. Ada yang mengatakan cukup sholat itu saja karena kondisinya kita darurat. Gitu. Kembali ke Pak Nanto, mau dikodok mau enggak? Baru hatam. Ya, insyaallah sekian. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar fikihnya.